Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin khususan ulil asmi minhum alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati jami' azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa jami' ashabi usan sadatina khulafa'ir rasyidin wa sittatil mutammimin al asyaratil kiram wa jami' ashabi ahli badr minal muhajirin wal ansar wa jami' tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin usan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami' awliya'illahi masyarikil ardi la magharibiha bariha bahriha khususan la hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abil Qasim Al-Junaidi wa Syekh Wasal Qarani wa Syekh Abil Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali wa Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ba'udin Naksabandi wa Syekh Hasan Basri wa Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari wa Syekh Abil Mansur Al-Maturidi wa Syekh Sultan Al-Yamani radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah khususan Jalatin Rahmat Rahmatullah Ahmad Khan Sunan Ampel wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa Syekh Maktum Ibrahim Sunan Bonang Tuban wa Syekh Raden Qasim Sunan Derajat Lamongan radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'i mu'allifil kutub sunan mu'allifi hadzal kitab Syekh Hasbullah bin Sulaiman wa jami'i masyayikhina wa jami'i asatidina wa muallimina fiddin khususan la rahim rabbi ruhina ka Ahmad Jazuli Utsman bin Sahal arwahi zaujati Manya Radiyah Jazuli wa arwahi auladi usan la ruhi Gai Hamim Jazuli Gai Zainuddin Jazuli Gai Fuad Munim Jazuli Gai Munif Jazuli Gai Mahfud Sirat wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa akhwatihim wa masyayikhihim wa man intasaba ilaihim wa ila arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu masyarikil ardi ila magharibiha bariha bahriha khususan ila arwahi awliya'i hadil balda alladhina zurna wa nasuru ila maqabirihim wa khususan la arwahi ya Allah jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatil ulama anta ta'lamu bi asma'ihim wa maqabirihim khususan la hadrati Syekh Hasyim Asy'ari Tawirang wa arwahi Bisri Sansuri dan Anyar wa arwahi Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras wa arwahi Mbak Ridwan Abdullah Surabaya wa arwahi Mbak Asas Samsul Arifin Subondo wa arwahi Syekhana Muhammad Khalil bin Abdullah Temangkalan wa arwahi Syekh Subakir wa khususan la arwahi walidina baina wa ummahatina wa jaddatina wa jududina wa akhwatina khususan ila arwahi amwatil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid wa khususan ila arwahi jami'i man amaru hadzal masjid syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabul Janaizi utawi iku kitab mertelaaken pira-pira hukume jenazah. Kullu mayyitin utawi saben-saben wong mati minal muslimina kang saking golongane pira-pira wong Islam iku wajib apa ghusluhu ngedusi ing kullu mayyit wa takfinuhu lan ngafani kullu mayyit ngulesi wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayyit wa dafnuhu lan mendem utawa ngubur ing mayyit illa syahida angin wong kang mati syahid fi qitalil kufari ing dalem tingkah merangi pira-pira wong kafir
utawa ing dalam tingkah peperangan ngelawan wong kafir. Wasikto lan angin bayi keluron. Idza nazala alikalane metu apa siktu mayitan halih rupa mati qabla tamami asyhurihi ing dalam sadurunge sempurnane pira-pira ulane siket. Fa innahuma mongko sak temene syahid lan siket iku layu salani ora kena den salati, ora kena den dusi apa syahid lan siktun, wala yusallalan ora kena den salati sapa alaihima ing atase syahid lan siktun. Kitab jelasaken masalah tentang hukum-hukum ketika wonten ingkang pejah atau hukum-hukum tata cara penanganan orang yang meninggal. Setiap orang yang meninggal dari kelompok atau golongan orang Islam, walaupun Islamnya itu tidak sempurna, sholat jarang, puasa juga jarang, tapi dia berstatus Islam. Yang penting pernah mengucapkan kalimah dua syahadat. Ketika meninggal dunia, kewajiban bagi orang di sekitarnya, di daerah dia meninggal, itu harus melakukan 4 hal. Setiap orang yang meninggal dari golongan orang-orang Islam, maka berkewajiban bagi orang yang masih hidup yang berada di lokasi dia meninggal untuk melakukan 4 hal. 1, memandikan sang mayit tersebut. Yang kedua, setelah dimandikan dikafani, yakni dikemuli. Setelah dikafani, kewajiban untuk mensolati sebagai bentuk penghormatan terakhir mendoakan sang mayit. Setelah itu baru dikebumikan atau dikubur. Ini 4 hal yang harus dilakukan oleh orang sekeliling di mana orang itu meninggal. Contoh misalkan warga Margo Utomo meninggal di Surabaya, maka kewajiban 4 hal ini harus dilakukan oleh orang Surabaya, bukan orang Margo Utomo, walaupun berstatus KTP Margo Utomo. Jadi kalau kula panjenengan itu meninggal bukan di daerah sendiri seperti yang ada sekarang, contoh katakanlah warga kecamatan Bukul Kidul meninggal di rumah sakit Purut, ikut kecamatan Purworejo, kelurahannya ikut kelurahan Purut, maka yang wajib untuk melakukan 4 hal itu adalah kelurahan Purut. Andai kata sekelurahan Purut tidak ada yang melakukan 4 hal itu, maka dosa semua, karena kewajibannya adalah fardu kifayah. Tapi kenyataannya sedikit ataupun banyak, ketika orang meninggal dunia di rumah sakit dibawa pulang dalam keadaan masih utuh atau sudah dikafani. Sing kula jenengan nanti semerap belum covid belum ya. Kalau covid kan enak ya, terima mateng benar. Meninggal di rumah sakit pulang dapat paketan. Cuma labelnya bukan yang ngirim JNT atau JNE, ambulan jenazah, dikeluarkan sudah berupa peti, kan paketan, lumayan lah. Tapi kalau bukan covid, ketika seseorang itu meninggal di rumah sakit dan rumah sakit itu di luar daerahnya, mohon maaf saya berbicara hukum syariat, ada ndak yang pulang dari rumah sakit itu sudah dimandikan, sudah dikafani dan sudah disolati? Padahal kewajiban 3 hal itu ditujukan kepada penduduk di mana dia meninggal, bukan diwajibkan di mana dia tempat pada waktu hidup, dia tinggal pada waktu hidup.
Makanya kalau kita mau menoleh ke belakang, para kiai-kiai kita dulu ketika sakit merasakan sudah waktunya meninggal, tidak akan mau dibawa ke rumah sakit. Biarkan saya di rumah, mati di rumah. Tapi kenyataannya saat ini, bukan hanya orang awam, bahkan bertitel ustadz atau bahkan juga bertitel kiai atau yang disebut juga ulama, meninggal di rumah sakit yang dibawa pulang, dimandikan di rumah, dikafani di rumah, disolati di rumah. Kewajiban ditujukan pada orang di mana dia Cuma kalau yang tahu biasanya pihak di mana dia meninggal ikut mengantar ke rumah. Nah, digeret walaupun cuma satu orang. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban. Atau kalau enggak gitu gimana? Ya disolati saja, dimandikan di rumah sakit, kemudian di kafani, disolati, setelah itu baru dibawa pulang. Nanti di rumah dibuka lagi. Itu kalau bukan COVID. Tapi kalau COVID ya enggak bisa. Makanya apa? Pandemi COVID-19 ini mengembalikan apa yang sudah kita lakukan selama ini kurang tepat menjadi tepat. Tapi kita berontak. Itu sudah tepat. Yang memandikan jenazah COVID ya di mana dia meninggal pihak rumah sakit, yang mengafaninya juga mereka, yang mensolati juga perwakilan dari pihak rumah sakit. Itu di Pasuruan, entah di kota ataupun di mana. Cuma masyarakat kena asupan provokator video di mana korban COVID peti dibuka ternyata masih pakai daster, entah itu tidak tahu kejadian di mana, dan itu di luar Pasuruan. Masyarakat Pasuruan terbawa asupan tersebut, akhirnya apa? Demo, perawatan jenazah di Purut dan di Pasuruan Bangil tidak sah. Sampai lihat sendiri, bukan itu, lihat di video. Perawatan jenazah di Purut langsung ditangani oleh MUI. Perawatan jenazah COVID yang di Bangil itu ditangani langsung oleh para alumni pondok pesantren Al-Falah Pelosok ada, Sidogiri juga ada, yang direkrutmen oleh pihak rumah sakit pada waktu itu membuka lowongan perawatan jenazah. Dan itu terjadi. Mayoritas, bukan mayoritas, pendapat Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya tidak boleh memindah jenazah sebelum dikafani dan disolati, otomatis juga sebelum dimandikan. Kalau setelah dimandikan bebas, mau sampai notong-notong nandi lo bebas. Mati nih nang Jawa Timur sampai pendem nang Jakarta lo gak popo. Malah kemarin saya dapat pertanyaan di masa pandemi itu, salah satu warga negara Indonesia meninggal di Malaysia. Ketika meninggal di Malaysia, proses pemulangannya tidak cepat, membutuhkan waktu 7 sampai 10 hari. Karena proses otomatis ya diformalin. Saudaranya tanya, ya, tanyanya betul. Pada kula, apa yang ditanyakan? Ngapunten kula badhe tanglet nggih. Saudara saya meninggal di Malaysia, proses pemulangan itu 7 sampai 10 hari. Pertanyaannya adalah, pertanyaan mungkar nakir niku kapan? Apa mungkar nakir nunggu sampai 10 hari? Jadi meninggal sampai 10 hari tidak ditanya sama mungkar nakir, nunggu. Kalau orang tenggelam di laut tidak ditemukan, itu kan jelas. Orang yang tenggelam di laut sudah tidak usah dicari, pemakamannya bagaimana, ya wes itu di laut. Cuma tim SAR saja kan terlalu baik untuk mencari. Nah,
Orang tenggelam itu ya sudah, biarkan tenggelam. Yang memandikan siapa? Sadus karepe dhewe njegur laut. Malah nemen sempurna ya aduse. Terus pertanyaan Munkar Nakir di mana? Ya itu di laut itu. Dia punya kesimpulan pertanyaan. Lah kalau saudara saya ini bagaimana? Masih proses di peti. Kemudian nunggu jadwal pesawat. Pokoknya sekira diprediksi 10 hari nyampe rumah. Terus Munkar Nakirnya kapan? Ya kalau jawab sederhana. Munkar Nakir itu tanya ketika sudah dikubur. Selama tidak dikubur ya tidak ditanya. Berarti enak ya. Kalau yang di Bali itu mayat dibakar tidak ditanyai. Ya jelas tidak ditanya. Ngapain ditanyai? Wong jelas-jelas. Loh. Wong jelas-jelas dia tidak Islam. Kenapa ditanya? Ibarat kata contoh misalkan anak SD ujian. Kemudian di luar ada anak yang tidak sekolah nginceng, ikut mendengarkan uji. Iya. Kemudian tanya, yang di dalam ditanya saya kok gak ditanya? Lu ngapain sampean ikut ditanya dalam ujian? Sampean daftar saja ndak? Jadi tidak ada gunanya. Pertanyaan Munkar Nakir itu kan karena menguji orang-orang Muslim saja. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Kalau non Muslim ya jelas tidak bisa ditanya, buang-buang waktu kata Munkar Nakir. Jadi pertanyaannya apa ya? Nunggu nyampe, dikebumikan baru ditanya. Jadi ketika ada orang tua sakitnya parah, anak saking gatine ditawari dibawa ke rumah sakit tidak mau, itu ya tinggalan orang kuno. Tujuannya apa? Dia ingin meninggal di rumahnya sendiri, tidak mau meninggal di rumah sakit, nanti diotong-otong. Sampai tidak tahu penderitaannya orang sakit orang meninggal ketika diotong-otong. Orang meninggal itu Imam Ghazali menyampaikan, ketika kita pegang dengan tangan saja itu sama dengan panjenengan yang masih hidup ditusuk jarum dong. Ingin tahu rasanya? Coba nanti pulang ambil jarum dom itu, tusukkan ke anggota tubuh, sakit enggak? Itu orang meninggal ketika kita pegang. Makanya dalam proses pemandian nanti itu yang memandikan harus pakai sapu tangan, jangan langsung kulit antar kulit. Dalam pengusungan jenazah pun ya dianjurkan supaya jangan urahan, kasihan. Itu ruh masih disilkeleng. Panjenengan pikul mlayu banter le, aja banter-banter le, mediding aku le, tapi tidak dengar. Padahal juga di sekeliling. Makanya andai kata kula panjenengan mau mendengarkan cerita orang meninggal, nggih lemes. Orang meninggal itu pada waktu pertama kali meninggal, ruh itu masih di sebelahnya, seakan-akan dia mimpi. Dipindahkan dari kamar ke tempat pemandian, tahu, dan dia bilang, lapo aku diotong-otong, digambior banyu, lho lapo kok didusi, dikafani, lapo kok dikemuli, disolati, lapo wong kok sholat ngadep nang aku, mestine sholat ngadepin nang kiblat. Setelah itu digotong ke kuburan, lapo aku kok dipendem. Setelah dipendem baru dikembalikan, ngelilir, tangi. Nandi bojoku, nandi anakku, nandi dulurku, wingi sik guneman, wingi sik omong-omongan. Bapak, mbok, diceluk kabeh kana sing semaur. Terus jerit-jerit. Tidak lama ada sosok putih yang datang memberikan bisikan dan
penenang bahwasanya sampean sekarang sudah pindah alam. Tenang. Nggih, sampean tak barengi. Aku sakniki sing dadi keluarga sampean. Aku sing sakniki dadi barengi sampean. Siapa itu? Amal kula panjenengan. Ketika kangen sama sekeluarga, membo dadi bojone, membo dadi anake, membo dadi bapakne. Nggih amal api. Tapi kalau sosok hitam yang datang, kapokmu kapan? Mati ya kon wis. Ya iki panggonanmu ijenan, rasakno iku mak dilungkas yo. Nggih, sete teko, ulere teko. Lah, tenono mari ngene mungkar nakir teko. Itu amal elek. Dadi nggih pun wajar. Napa sing dibetok teng kuburan? Nggih amal. Bojo ditinggal, anak ditinggal, sembarang kali ditinggal, ngeri. Ngeri. Mula dawuh Kanjeng Nabi mboten enten sing meleset. Mal mayyit fil qabri illa kal mutahawwis fil bahri. Mboten enten wong mati wis ditekek jero kuburan. Nggih. Sing iso slamet kaya dene wong sing lagi njaluk tulung perok-perok kerem nang tengah lah. Jenengan lho kecemplung laut ijenan perok-perok. Sak ngotote sinten kate nulungi. Niku nasibe wong jero kuburan. Nek mboten amal kula panjenengan. Gitu mriku mangke tuntutane. Amal yang baik akan dibawa ke kuburan. Amal yang jelek ya pasti juga akan dibawa ke alam kubur. Padahal ngerinya alam kubur itu masih permulaan. Dawuh Kanjeng Nabi, kuburan itu setat kawitan transit kula panjenengan menuju akhirat. Lek nang kuburan aman, insya Allah akhiratnya aman. Kuburan gak aman, akhirat tambah gak aman. Makanya kuburan bukan akhirat, alam barzah. Alam dunya, alam barzah, alam akhirat nunggu kiamat. Nggih. Kula panjenengan sedaya perjalanan. Suatu saat pasti semuanya akan tiba pada tujuan. Nggih. Ono sing kurang separuh perjalanane. Ono sing kurang seprapat perjalanane. Ono sing wis meh tutup. Kari sak jangkah. Nggih. Ono sing sik wado tapi pasti tutup. Niku napa umur kula panjenengan? Terus jalan. Lek ngenten kan kaya apik kabeh. Lek diceritakno mati kaya mati kabeh. Padahal sing ngomong ya rada wedi ni. Nggih, rada wedi mati. Nggih, lah mboten wedi mati napa amale kurang kok ngerti wedi mati ngono. Nggih, ndelok anak ya sik seneng ngoten lho. Nggih, ndelok bojo ngoten rada sumpek. Nek ndelok bojone wong seneng lah niku. Nggih. Nggih, ndelok bojone dhewe sumpek, sifate menungso kan nggih. Lek tek dhewe mlenger, lek tek wong liya rada tertarik ngoten. Nggih. Niku manusiawi niku. Mboten ati pungkiri lah sik nggih sik saged kaya ngoten kate wani mati, sing mboten wani jujur-jujuran. Mula tak kari-kari mawon. Jenengan nek badhe rumiyin monggo lah. Mangke nyuwun tulung lah. Nggih, lek enak nggih jenengan kabari, lek mboten enak meneng mawon. Nggih. Dadi lek sajane gak ono kabar wis jelas soro berarti kan ngoten. Buktine napa gak iso ngabari? Nggih. Dadi mikir awake dhewe teng kuburan niku pun soro, dadi gak iso ngabari. Lha koyo wali-wali tetep dakwah keliling. Krana napa longgar wis. Dadi tolak ukur kula panjenengan niku nggih teng kuburan. Nggih, kuburan enak, salawase enak. Kuburan gak enak, wis wassalam. Nggih. Nggih. Kuburan gak enak ya wassalam. Ngoten tok. Nggih mula dawuh Kanjeng Nabi niku lek meden-medeni masya. Nggih. Tapi apa ono sakniki? Tiyang gawa hadis sing urusane mati, gak ono. Krana napa sing gawa wedi dhewe. Nggih. Nggih wedi dhewe. Enak niku yo enak nang donya soroe nduk
akhirat. Soroe donya asalkan sabar dan terima, enake akhir. Kiai ini enak, sing ngrungokno gak enak lagi. Kate ngomongno ngono ngeluh. Mula harapan kula panjenengan napa? Ngene kok. Idza mata ibnu Adam ing qata amalu ila min salas. Lek wis mati pedhot medel. Wis pedhot del. Kecuali napa? Oleh transferan sangka 3 sumber mata air. 1 sedekatin jariyah. Tahu titip apa nang masjid, tahu titip apa nang pondok pesantren, tahu titip apa nang gone madrasah. Lek gak tahu titip apa-apa, gak duwe sumber. Siji pedhot. Wa ilmin nafi'in, tahu ngajar apa? Tahu ngajar napa? Oh, saya pernah jadi guru TPQ, mengajari anak-anak kecil A, I, U, sehingga anak itu tahu membaca Al-Quran. Ketika anak itu membaca, pahalanya terus milih. Bejo banget tiyang sing jadi guru TPQ. Mula panjenengan niku dadi wong tuwa, anake aja gampang diculno nang tiyang, ajarono dhewe. Lek anake iso maca, gara-gara ajaran kula panjenengan terus lagi nedake maca, kula sampean oleh ali. Anak dititipno wong tok gawe gelem, ngramut gak gelem. Lho TPQ kan anyaran mawon kan. Mulai sing enten TPQ mboten enten. Karena nopo? Orang tua dulu itu kuat-kuat mentalnya. Anak 10 diramut kabeh. Saiki anak siji dititipno pisan. Bapake nyambut gawe, mbokne nyambut gawe pisan, donya tok sing digoleki. Alasannya apa? Demi kepentingan anak. Kepentingan anak tak sampean kate rabi maning. Nggih. Dulu itu anaknya 6, 7, 8 diramut ijen. Sekarang itu semuanya ikut KB, paling 2 anak cukup, 3 anak cukup. Nggak ada yang diramut sendiri. Ngoten kate wani mati oleh kiriman tekondi. Yang ketiga wawaladin sholihin yat'ulah, punya anak yang mau mendoakan, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Oh, anak saya cukup saya sekolahkan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dadi dokter. Sampean mati celukno tanggane. Undang-undang tangga nggih, peringatan 40 hari almarhum nggih ayah saya Kaji Mukimin, diundang wong 100 kabeh maca Yasin, awake nang jaba terima tamu aru rokokan. Leres. Sing macakno donga tanggane ana apa anake? Niku wis apik wis, engko mari ngono setahun pisan dikirimi. Hadise dudu tanggane wawaladin sholihin yad'u lah, anak sing saleh sing gelem ndongakno nanggone anak Adam utawa wong tuane dhewe. Ojo bangga-bangga. Itu ae gelem nahlili kula jenengan krana ana tinggalane warisane entek gak ngarep tahlili jenengan. Kaya apa nahlili bapak ninggalno mati, gak ninggalno warisan, ninggalno utang akeh. Sumber telu niku. Mula ceritane pun kathah wong tuwa sing didik anak, kelakuan wong tuane bejat, tapi nang jero kuburan disepuro karo Allah Ta'ala. Lantaran nopo? Kelakuan apike anak sing dididik wong tuwa. Namun suwalike wong tuwa amal ibadah istiqomah, jamaah istiqomah, maca Quran istiqomah, nang alam kubur disiksa. Lantaran nopo? Kelakuan bejate anake. Lho niku ikatan. Anak niku iso nyebabi kula panjenengan enak besok nang kuburan, iso nyebabi soroh besok nanggone kubu. Nah, mboten usah perlu dalil, lek mboten percaya jenengan buktekno. Nggih. Kelawan napa nggih jenengan mati riyen? Nggih, kula sak sing kari-kari. Nggih. Mula pun eman-eman, pun kakatan pikiran. Duwe anak wedok wis cukup, iso hitung-hitungan, iso maca, ndang buaken nang pondok pesantren. Wis buaken wonten mawon.
Buat nang pondok pesantren untuk menyelamatkan masa depan anak dan kepentingan kula panjenengan sak marine mati. Lah rata-rata mindset orang tua, anak ditaruh pondok pesantren, pulang dari pondok bisa makan apa? Justru anak dari pesantren itu panganane tambah akeh dan tambah ngerangsang. Sembarang kaling arep. Sampeyan tingali pun lari sadurunge mondok nggih, oleh jajan tahlil berkat bikang. Nggih, terus mari ngon Nogosari didelok kok duduk hawe Pak, nggih, bikang cek gosong pisan, ndak arep Pak. Anak kula panjenengan teng pondok bikang kirimen oleh 3 dina lho dipangan. Ini kula lari pondok. Nek mboten percaya jenengan mlebet pondok-pondok niku, bikang 3 dina kekno lak telas. Justru ngajari neriman. Tapi kula panjenengan saking wedine ketinggalan zaman, anak elek mondok gak iso apa-apa. Akhirnya nopo sekolah dhuwur sampai dadi doktor, wayahe kula panjenengan stroke ditinggali nyambut gawe tok gak diramut. Nggih, krana nopo sibuk kerja, akhirnya nopo digolekno buruh gawa nang panti jompo. Nggih, anak iso bayar sing rambut dudu anak tapi wong iya. Ngene iku tergantung kula panjenengan kiambak pun. Kewajiban kembali lagi merawat jenazah 4. Memandikan, mengkafani, mensolati dan mengubur. Itu berlaku nggih bagi setiap mayit yang muslim kecuali 1 orang yang mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Orang yang mati di dalam medan peperangan orang Islam melawan orang peperangan dan meninggalnya pada waktu peperangan belum selesai. Kalau peperangan antar muslim syahid napa sangit? Melawan aparat kepolisian niku syahid napa sangit? Wong polisine ya Islam. Melawan pemerintah yang dolim, pemerintah dolim niku kafir napa muslim? Muslim kan, walaupun ahli walaupun ahli korupsi tetap muslim. Dadi lek pengerangi pemerintah sampai mati sangit. Pun gelem diprovokatori jihad melawan pemerintah dolim, jihad melawan aparat dolim. Kalau mati sangit. Lek mboten percaya, ayo dibongkar kuburane. Wong wedok sing bunuh diri nang Kapolda, bom. Lek jenazah isih utuh, baru mati syahid. Tapi lek dirubung set sangit, pantun bongkar. Niku bilang mawon, jenengan riyen Ustaz kan kepingin masuk surga juga. Nggih, kula ikhlas kok. Kalau masuk surga itu kelawan bom bunuh diri, jenengan riyen mawon. Lho logikanya kan ngoten. Kalau orang niku nyuruh bom bunuh diri karena meninggalnya mati syahid dan jaminannya surga, kenapa yang bilang itu tidak mendahului? Nggak dasari, lu saya itu mendahulukan sampean-sampean sedoyo supaya apa? Masuk surga dulu baru saya telakhiran. Ya podo, mboten enten ceritane. Orang mati syahid itu yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati dan langsung dikubur, itu adalah orang muslim yang dalam peperangan melawan orang kafir, meninggalnya masih di medan perangnya belum selesai. Karena apa tidak dimandikan? Karena dengan memandikan akan menghilangkan syahadahnya atau saksi darah yang mengalir. Bajunya pun tidak boleh dilepas. Kenapa tidak disolati? Karena orang mati syahid gak butuh doa sampean. Pede. Muslim itu disolati selain syahid karena butuh doa yang masih hidup. Tapi kalau mati syahid tidak butuh doa, sudah jaminannya pasti surga. Berarti kalau sholat saja tidak butuh, tahlil juga tidak butuh. Itu jaminan sudah pasti.
Dia tegas, alasannya kenapa tidak boleh disolati? Karena kalau disolati berarti sih butuh, padahal jaminan Allah Ta'ala sudah tidak butuh, berarti tidak boleh solati. Yang kedua, karena masih ada najis, karena tidak bisa dimandikan, otomatis juga tidak bisa disolati. Tapi kalau syahid yang bukan syahid dunia akhirat, ya, syahid yang bukan peperangan, gimana? Tetap orang yang mati syahid biasa itu juga dimandikan, dikafani, disolat. Siapa orang mati syahid biasa atau yang dikenal dengan mati syahid akhirat saja, hukumnya syahid tapi dohirnya bukan satu. Orang yang sakit perut meninggal sebab sakit perut itu syahid. Jadi kalau jenengan perutnya mules, tidak usah minum promak. Lho nggih. Sampean sakit perut, mules lah. Nggak usah minum promat. Jangan-jangan meninggal sebab sakit perut. Alhamdulillah syahid. Kalau diobati promak perutnya sembuh, ternyata apa? Meninggal sebab pilek, kan nggak syahid. Tapi kalau saya walaupun sakit perut menyebabkan syahid, saya mending saya obati. Karena apa? Saya masih pingin hidup. Jujur mawon, ya pingin mati syahid, tapi nanti sajalah ketika sudah tidak bisa makan apa-apa. Mau makan durian tidak boleh, sate tidak boleh, sembarang kalian tidak boleh, mati ya wis. Nah itu baru tidak apa-apa. Sekarang kan masih boleh, masih sehat, durian juga mau, sate juga mau, yang kok kari-kari. Yang kedua, sakit mati syahid akhirat nopo? Orang tenggelam. Orang tenggelam itu mati syahid. Orang kerobohan mati syahid. Ada lindu, entah di dalam rumah, entah di dalam gedung, entah di dalam masjid, roboh, kerobohan mati syahid. Ibu melahirkan, meninggal sebab melahirkan, syahid. Orang yang sedang menuntut ilmu kemudian meninggal, syahid. Jadi santri yang ada di pondok pesantren meninggal, syahid semua. Jenengan pas wae ngaos moro geblak syahid. Jenengan mawon kula mboten kuwatir diamini syahid mati pisan. Anak sik cilik-cilik. Lho. Lek bojo kula gak eman, bah masih dipek wong. Diramut wong gak apa-apa, lek anak diramut wong niku. Tolabul ilmi itu syahid. Dan termasuk yang mati syahid adalah apa? Kula panjenengan yang laki-laki atau sebaliknya yang perempuan mengincar lawan jenis tapi tidak diutarakan saking ngenese mati. Paham nggih? Wong lanang seneng ambek wong wedok tapi mboten diutarakno, dimpet jero ati sampai ngenes mati. Syahid niku. Selagine mboten nyenengi bojone wong. Sing lajang. Yo kira-kira lho termasuk mati syahid. Ustaz Sultan pingin nabi maneh gak wani. Niku ya syahid lek mati. Matine sebab ngenes kepingin nabi gak wani. Nah, pamit ya wedi. Nah, tapi ngempet gak kuat, mati. Syahid. Kula mboten. Kepingin nabi mana pingin, tapi gak ngenes, masih gak keturutan ngoten mawon. Lek kepingin nabi mana, ya melok wong-wong jalur sing kepingin nabi mana, tapi gak wani pamit bojone napa? Bojone loro gak dirambut mati, nabi mana? Niku solusi niku. Izin nang wong sing bojo tuwek kali nganu, ya dinteni lorone mawon lah. Mulai loro mati lah ya wis rabi maneh. Mawon. Ora wedok. Lho nggih. Masih tiang estri nggih ngoten. Nggih. Tapi tiang estri sing durung dadi bojone tiang lho nggih. Krana nek wong tiang estri kan mboten asal dobel, wong lanang kan asal dobel. Durung duwe bojo ngincer wong lanang. Nggih. Saking ngempete. Tapi nyampekno gak wani, mati syahid.
Lho niku syahid. Ulama niku sampai sak monten oleh bagi syahid dan penyebab syahid. Termasuk napa ya, termasuk wong-wong sing kena penyakit taun mati. Niku nggih syahid. Tapi Covid napa taun sanes. Makanya ya kula gak wani nggih negasno wong sing mati sebab Covid itu syahid. Kalau ada yang bilang syahid ya alhamdulillah. Yang penting kula gak wani negasno. Kenapa? Karena yang mati syahid itu adalah orang yang sakit sebab terkena taun. Lah Covid apakah taun? Ndak tahu. Yang jelas taun itu ndak bisa masuk tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau Covid bisa masuk ya berarti itu bukan taun. Nah, ngoten mawon logikae. Berarti saya bilang mau meninggal sebab Covid ndak syahid, saya ndak memastikan. Syahid saya juga ndak memastikan. Kalau ada yang bilang syahid ya sampean melok yang bilang syahid saja. Cuma syahidnya sebab apa? Taun. Covid bukan taun. Nyatane napa? Li khamsatun ya pancet ae. Lek taun kan mesti wedi. Nah, Covid kan duwe wedi. Sing maca li khamsatun dipuanterno Covid ya tambah buanter lah. Tolak ukurnya niku saja lah. Taun itu ndak bisa masuk ke tanah suci dan tanah suci Mekah dan Madinah. Kok masih bisa masuk ya berarti bukan taun. Nah, salah satu penyebab mati syahid sebab taun. Covid termasuk taun atau tidak? Nah, ya wallahu alam. Ngoten mawon. Kalau ada yang mati syahid ya alhamdulillah. Ngoten mawon. Tapi dipastikan penyebab mati syahid sesuai ulasan para ulama di kitab, saya tidak berani memastikan. Jangan terlalu memaksakan. Yang jelas nopo sing pas nopo. Kok ono wong mati sebab Covid niku wong sing bejo. Ngoten mawon, ndak usah dipaksakan untuk saya. Bejone nopo? Sak bejo-bejone tiyang niku lek pecah sebelum meninggal diawali sakit. Sak api-api wong mati niku sak durunge mati sakit riyen. Dadi lek ana wong mati gak atik lara, lah niku gak pate apik. Krana napa? Lara sing sak durunge mati niku menghapus kesalahan. Lah, muga-muga mawon kula panjenengan diparingi sehat, panjang umur, nggih saged nambahi lan ningkataken kualitas ibadah kula panjenengan damel bekal benjing wonten nggih akhirat. Lan mugi-mugi sedaya amal sayan kula panjenengan selalu dipuntrami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku mawon ingkang saged kula aturaken, enten kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ya Allah anta ja'alana wa auladana wa azwajana wa ikhwatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wal islam bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.